Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in. Sekarang sudah di dalam halaman 41 ya. Masuk ke dalam syarat sah salat Jumat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Wa khamisuha, dan adapun yang kelimanya syarat uha ialah terjadinya Jumat al-Jum'ati, maksudnya adalah terjadinya Jumat ba'da khutbataini, setelah dua khutbah. Nah, ba'da zawalin, setelah zawal. 5, sebagaimana hadis sahihaini, di dalam dua sahihain, annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yusalli, tidak salat siapa Nabi al-Jum'ata, kepada Jumat, illa bi khutbataini, kecuali dengan dua khutbah. Dua khutbah bi arkaniha, dengan rukun-rukunnya dua khutbah. Ya, jadi syarat yang kelima ini, syarat sah salat Jumat, syarat sah Jumat yang kelima adalah terjadinya Jumat ini setelah dua khutbah. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, atau salat-salat yang lain ya, salat khusuf, ya misalkan gitu, itu salat dulu baru khutbah. Tapi kalau Jumat, khutbah dulu baru salat, seperti itu ya. Kemudian terjadinya itu setelah zawal, setelah tergelincir matahari. Tidak sah sebelum tergelincir matahari. Sebagaimana hadis sahihain diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW tidak sholat Jumat kecuali dengan selesainya dua khutbah. Dengan rukun-rukunnya dua khutbah, artinya dengan sempurnanya rukun-rukun. Ayush darotu, maksudnya adalah disyaratkan usolatil Jum'ah, apa terjadinya sholat Jumat ba'da khutbata ini, setelah dua khutbah, ma'itsyani arkanihima, beserta melakukan keduanya rukun-rukun al-atiyati, yang akan dibahas setelah ini. Nah, ini wahia. Adapun rukun-rukunnya khamsatun, ialah 5. Jadi rukun-rukun khutbah ada 5. Kemudian ahaduha, adapun nomor satunya 5, hamdulillahi, ialah memuji Allah Ta'ala, yang maha luhur siapa Allah. Jadi rukun khutbah yang pertama adalah hamdulillah, memuji Allah. Wasaniha, dan yang kedua adalah salatun ala Nabi SAW, bersalawat kepada Nabi SAW. Bilaf jihima, dengan lafaz keduanya, hamdun dan sholla, seperti itu ya. Alhamdulillah, maksudnya adalah memuji Allah, wassalatu ala Rasulillah SAW, dan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Seperti lafaz alhamdulillah, ahmadullah, seperti lafaz ahmadullah atau nahmadullah, innal hamdalillah, seperti itu ya. Alhamdulillah, seperti itu. Kemudian fala yakfi, maka tidak cukup asyukrulillah, lafaznya asyukrulillah, bersyukur kepada Allah. As-sana'ulillah, atau memuji Allah, walaupun sana hampir mirip-mirip dengan hamdun, maka tidak mencukupi, tidak sah. Wala alhamdulillahirrahman, tidak juga alhamdulillahirrahman, harus alhamdulillah. Atau alhamdulillahirrahim, lafadznya alhamdulillahirrahim, tidak juga cukup. Nah, ini tentang lafaz alhamdulillah. Kemudian Allahumma sholli. Nah, ini tentang berselawat ya, seperti lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, seperti itu misalkan. Kalau pakai lafaz Allahumma sholli sudah sah. Atau sallallahu ala Muhammad, misalkan gitu, sudah sah. Usolli atau nusolli, itu cukup. Ala Muhammadin misalkan, alam Ahmada, itu sudah cukup. Ala Rasuli, misalkan
usolli au nusallimu ala rasuli, ya, seperti itu. Au ala nabi, atau atas nabi, atau au alal hasyir, alal hasyir orang yang mengumpulkan misalkan, itu boleh juga, cukup. Wa nahwihi dan semisalnya. Fala yakfi, maka tidak cukup Allahumma sallim ala Muhammadin. Tidak cukup dengan mengucapkan Allahumma sallim ala Muhammadin. Kenapa? Karena tidak ada salawat. Nah, karena tidak ada sallallahu itu, solinya itu enggak ada. Allahumma sholli, aturan kan gitu kalau cukup. Ini tidak cukup. Allahumma sallim ala Muhammadin, tidak cukup. Tapi kalau Allahumma sholli ala Muhammadin tanpa salim itu cukup. Seperti itu ya. Nah, apalagi dibawa kedua-duanya, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin, itu lebih dari cukup. Seperti itu. Nah, kemudian Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian au irham Muhammadan, atau kata-katanya irham Muhammadan, maka ini tidak cukup. Nah, jadi harus Allahumma sholli ala Muhammad. Wala sallallahu ala bid-dhamir, dan tidak juga cukup dengan mengucapkan sallallahu alaihi misalkan bid-dhamir dengan dhamir. Jadi hi-nya ini kembali kepada Nabi Muhammad, ini tidak cukup. Harus isim zohir, tidak boleh isim dhamir. Kemudian wa in taqaddama, wa in taqaddama sekalipun mendahului lahu baginya domir, zikrun apa zikir atau penyebutan, yarji'u yang kembali ilaihi kepadanya zikir, ad-domiru apa domir. Jadi tidak cukup ya membaca tentang apa dengan isim domir, harus isim johir. Walaupun ada sebutan sebelumnya yang kembali kepada domir tersebut. Nah, walaupun ada sebelumnya penyebutan, ketika membaca salawat dengan domir yang bermaksud domir itu kembali kepada penyebutan sebelumnya, maka tidak cukup. Harus pada saat itu isim zohir, Allahumma sholli ala Muhammad, seperti itu. Nah, jadi Allahumma sholli alaih nggak boleh, nggak cukup maksudnya. Nah, dan kalau nggak cukup berarti nggak sah. Kama sebagaimana keterangan soroha yang menjelaskan, bihi dengan ma jam'un siapa sekelompok, muhakkikun yang pentahkik ya, yang ahli peneliti ya. Nah, seperti itu. Sebagaimana dijelaskan oleh ulama yang ahli peneliti, jam'un muhakkik. Waqala dan berkata, al-kamalu ad-damiriyu, berkata siapa? Al-Kamal ad-Darimi, wa kasiroma, dan sangat banyak atau berapa banyak atau banyak sekali, wa kasiroma dan banyak sekali, hal dalam keadaan banyak sekali, yahu yang lupa, al-khutoba'u siapa para khotib, bidalika di dalam itu menggunakan domir ya, intaha selesai. Artinya kata kata Imam Al-Kamal ada Miriyu, ia mengatakan bahwa banyak sekali khotib-khotib itu lupa akan hal ini. Artinya khotib itu mengganti Nabi Muhammad dengan domir. Nah, seperti itu. Maka nggak cukup ini. Fala tagtarru, maka janganlah kamu tertipu bima dengan perkara. Tajiduhu yang mendapati siapa kamu pada masturon kepada sesuatu yang tertulis, tiba dil khotbi di sebagian khutbah-khutbah, di sebagian khutbah-khutbah an-nabatiyati yang diterbitkan, tiba dil khutbi di sebagian khutbah-khutbah an-nabatiyati yang diterbitkan, yang muncul ya, ala khilafima atas membedainya sesuatu, alaihi ialah atasnya ma muhakkikul mutaakhirin. Adapun ulama muhakkik,
muhakik mutaakhir ya. Jadi gini maksudnya. Janganlah kamu tertipu dengan apa yang kamu dapati secara tertulis di sebagian khutbah-khutbah ya, yang telah diterbitkan dengan menyalahi terhadap apa yang telah disepakati oleh para ulama pentahqiq mutaakhir seperti itu. Jadi janganlah kamu tertipu. Walaupun ada di khutbah-khutbah yang telah tertulis, yang diterbitkan dengan bersalawat dengan domir, maka kamu jangan tertipu oleh itu. Atas kamu telah membedai, maksudnya atas sesuatu itu berbeda dengan sesuatu yang memang disepakati oleh para ulama pentahqiq. Nah, seperti itu maksudnya ya. Jadi hemat kami adalah jangan sampai kita mengganti ketika menjadi khotib berselawat kepada Nabi SAW dengan isim domir, harus isim zohir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, seperti itu. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.